Jadi, materi hari ini membahas uang. Penting sekali karena perkembangan uang ini juga semakin terupdate. Ada terbaru lagi mengenai uang yang belum disampaikan, termasuk uang kripto, cryptocurrency, ya. Jadi sebelum saya mau mulai materi mengenai uang, saya mau meluruskan juga buat teman-teman pemahamannya mengenai uang. Karena masih banyak pemahaman di luar sana yang keliru tentang uang. Ya, salah satunya apa? Ya katanya begini, kata orang tua zaman dulu ya, nggak tahu ya, mungkin jauh dari kita ya, pemahaman ini. Jadi katanya uang adalah sumber kejahatan, uang bukan segala-galanya ya. Ini pemahaman yang kadangkala membuat kita menjadi anti terhadap uang, membuat kita jadi malas mencari uang. Kenapa? Karena dibilang ya bukan segalanya, uang katanya sumber kejahatan, dibilang katanya seperti itu ya. Ini mesti diluruskan, uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Ya, itu yang paling bisa saya luruskan. Mau berobat tidak ada uang, ya tidak bisa. Bisa pak pakai BPJS, ya, tetapi pelayanannya akan sangat berbeda dengan yang tidak menggunakan BPJS, ya, atau bayar cash sendiri. Baik, jadi teman-teman tadi sudah dijelaskan uang, ya, pengertian uang, kriteria uang, fungsi uang, jenis uang, dan sejarah jenis uang, ya. Dari pengertian uang sendiri, teman-teman, ini sedikit balik gitu ya ke penjelasan awal mengenai uang, di mana sebelumnya manusia itu mengenal sistem perdagangan sebelum uang adalah barter. Cynthia punya beras 1 kilo, ya. Trio punya ikan 1 ekor, ya. 1 ekor ini nilainya misalnya katakan 2 ons atau 2 kilo misalnya, ya. Bertukar, saya butuh lauk pauk, ya, saya tukar dengan trio, kata Cynthia. Kemudian trio juga saya butuh beras, ya, kemudian saya tukar ikan saya dengan berasnya Cynthia. Tetapi ini merasa tidak adil, sistem barter dirasa tidak adil. Trio merasa misalnya katakanlah dia harus melewati badai untuk mendapatkan seekor ikan, sementara Cynthia merasa tidak adil karena dia harus menanam beberapa bulan untuk mendapatkan berapa kilo beras, ya, berapa karung beras. Jadi rasa ketidakadilan itu kemudian memunculkan manusia mengenal namanya sistem perdagangan menggunakan uang. Ya, uang pertama kali, ya, disepakati menggunakan yang namanya uang berbentuk emas. Kemudian setelah lama, ya, berkembang lagi, emas ini yang juga digunakan untuk perhiasan, dilihat bagaimana kita ubah konsepnya, ya, bagaimana diubah konsepnya menjadi uang itu berbentuk logam yang bukan emas dan kertas, ya. Lalu dasarnya pencetakannya adalah tetap menggunakan emas. Berapa cadangan emas yang ada di suatu negara itu menjadi dasar pencetakan mata uang di satu negara tersebut. Masih tetap, walaupun bentuknya tidak berupa emas, ya. Gitu ya teman-teman ya, masih terus dipahami ke penjelasan ini. Karena nanti mungkin ada yang bertanya, kok bisa nyetak uang ini, teorinya seperti apa? Seperti itu dari sejarah awalnya, ya. Teman-teman kemudian melihat nih berkembang terus, ya, berkembang terus. Nah, tadi ada pertanyaan yang menarik dari, saya lupa tadi, dari Siska kalau nggak salah. Nah, kelemahannya sudah dijawab oleh Cynthia. Tapi ada satu lagi yang menjadi kelemahan, ya, yaitu sistem kepercayaan. Kenapa? Karena yang namanya bukan dari emas, bukan hanya dari kertas. Orang tahu kertas itu punya nilai nominalnya
misalnya dikatakan nominalnya 10.000, dari mana? Ya. Dari mana orang bisa punya tahu itu nominalnya 10.000? Contohnya begini. Cynthia pergi ke Thailand membawa uang 10.000 Indonesia. Cynthia ingin belanja barang yang kira-kira nominalnya 10.000 di Thailand. Tukarkan uangnya 10.000. Apakah berlaku kira-kira teman-teman? Enggak, Pak. Enggak. Jadi kenapa bisa di satu negara itu berlaku atau ke negara lain berlaku? Ada namanya sistem kepercayaan. Ya. Makanya daripada sebab itu di beberapa negara, ya termasuk negara Amerika, di mata uangnya tertulis jelas bahwa in God we trust. Jadi di dalam Tuhan kami percaya bahwa ini ada nilainya. Ya, seperti itu. Jadi kelemahannya karena tidak berbentuk emas, kembali ini berdasarkan sistem kepercayaan. Tahun 98 Indonesia terjadi krisis, di mana ada peristiwa rush hour, rush money, ya menarikan uang besar-besaran. Ya, kenapa? Karena tidak ada kepercayaan. Ya, salah satunya dalam lembaga keuangan mengelola uang tersebut. Ya, wah kolaps nanti Bank BCA, oh kolaps nanti Bank BRI, Mandiri dan sebagainya. Ketidakpercayaan itu membuat terjadinya penarikan uang besar-besaran oleh nasabahnya, oleh deposannya dan sebagainya. Ya. Nah, seperti itu menjadi satu kelemahan dari mata uang, ya, kepercayaan. Ya. Teman-teman, ini makanya nanti muncul nih uang yang baru yang namanya cryptocurrency yang akan saya jelaskan nanti. Jadi satu kelemahan bahwa uang yang tidak berbentuk emas kembali adalah kurangnya rasa kepercayaan. Nah, maka daripada itu tadi, karena ternyata 10.000 Indonesia bisa berlaku di Thailand, bagaimana? Karena ada kepercayaan. Ini asli buatan atau cetakan pemerintah Indonesia. Dari mana kami tahu? Dari ciri-ciri yang pemerintah Indonesia keluarkan. Uang Indonesia ada gambar pahlawannya, bisa diterawang, ada bisa diraba, ada garis timbul, kertasnya menggunakan ini dan sebagainya. Nah, ini dari sejarah uang. Nah, di teman-teman di sini bilang mengukur nilai fungsi uang, ya, ada sebagai alat tukar. Tetapi ada uang yang nggak bisa sebagai alat tukar. Ya, dibilang ada punya nilai, ya jelas. Tapi ada uang yang punya nilai tetapi tidak punya tidak berfungsi sebagai alat tukar. Nanti kita bahas di cryptocurrency, uang kripto. Ya. Nah, ini tadi dijelaskan sudah. Nah, ini juga sudah dijelaskan. Nah, ada sistem yang namanya kepercayaan. Ini yang tadi saya jelaskan. Kepercayaan dari masyarakat luas. Jadi uang 10.000 itu punya nilai dari masyarakat karena ada kepercayaan masyarakatnya. Nah, di sembilan ada penimbun kekayaan, tetapi ya, sekali lagi, ada uang yang hanya bisa penimbun kekayaan, investasi, tetapi tidak sebagai alat tukar. Nah, nilainya yang stabil. Nah, uang tersebut ada yang juga tidak mempunyai nilai yang stabil. Ya. Jadi, tadi ada pertanyaan dari Budi. Kalau dari 4 ini, kriteria yang 4 ini misalnya, kriteria uang, bisakah? Bisa. Tetap diakui sebagai uang, tetap. Bagaimana bisa ini terjadi? Kalau misalnya tidak ada kriteria atau ciri dari 4 yang ada di sini. Yang menjadi kata kuncinya adalah kepercayaan. Selama masyarakatnya percaya itu sebagai bisa punya salah satunya sebagai alat penimbun kekayaan atau sebagai alat tukar dan sebagainya, maka ini bisa dikatakan sebagai uang. Nanti kita lihat yang namanya cryptocurrency. Ya. Mudah dibawa, tidak mudah rusak. Nah, perkembangan uang kemudian sekarang sembari mudah dibawa. Sebelum cryptocurrency ya booming di Indonesia juga
uang berkembang menjadi uang digital. Ya, dompet digital ya, seperti menggunakan OVO, GoPay, Dana, eh, terus dan sebagainya ya. Yang ini kemudian mengatasi masalah yang berikutnya, kekurangannya adalah tidak mudah rusak. Ya, di Indonesia uangnya dicoret-coret nih, digambar pahlawan ya, atau bahkan ditulis-tulis nih eh, kata-kata cinta, romansa di uang tersebut. Nah, di Indonesia juga uangnya ini termaksud yang bentuknya paling besar dikatakan di negara Asia ya. Karena kalau kita lihat beberapa negara di Asia, uang mereka lebih kecil daripada rupiah ya, dalam arti uang kertasnya ya. Mudah dibagi dan supply harus elastis. Elastis ini artinya eh, adanya permintaan dan penawaran. Jadi harus ada elastisitasnya yang dikenal, beredarnya. Kenapa? Karena jangan sampai nih kejadian seperti yang di Zimbabwe. Begitu banyak suplai uang, tetapi barangnya sedikit. Ini akan menjadi kendala berikutnya, yaitu inflasi. Nah, fungsi uang, tukar menukar, penimbun kekayaan, dan standar pencicilan uang. Ya. Oke, mana lagi ya? Nah, di sini uang logam sudah dikatakan. Nah, tadi Trio juga mengatakan bahwa bentuk uang ini ya sampai sekarang masih ada ya. Nah, kadangkala uang ini digunakan untuk mas kawin ya, masih dikoleksi sama beberapa kolektor ya, berdasarkan bahannya kertas ya. 75.000 ini memang diproduksi khusus ini untuk merayakan kemerdekaan, dan hanya diproduksi 75 juta ya, 75 juta lembar saja. Sisanya ya tidak terbatas adalah uang-uang yang ada di sini ya. Jenis nilainya fully bodied itu adalah seperti tadi ya, dia buatan emas ya, berarti nilainya sekian. Ada yang tidak bernilai penuh, unfully bodied money, itu contohnya uang digital ya, lembaga, uang kartal, dan uang giral ya. Uang kartal itu diberi tanda cap oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah ya, uang biasa. Giral itu seperti deposito atau cek ya, biasanya orang-orang yang sudah mempunyai itu. Nah, ini yang menarik pembahasannya ya. Pembahasannya menarik kenapa? Karena dari dulu mengenai jenis uang ini berdasarkan kawasan, banyak ide yang bagaimana kalau uang itu menjadi satu kesatuan. Maksudnya apa satu kesatuan? Selama ini kan tidak ada yang namanya satu kesatuan. Artinya misalnya $1 yang misalnya dirupiahkan senilai 15.000 rupiah. 15.000 rupiah di Indonesia itu sudah lumayan banyak ya, sudah lumayan besar ya. Kalau kita ke Amerika sebaliknya, $1 itu kecil ya. Ini berarti tidak satu kesatuan. 15.000 di Indonesia misalnya katakanlah itu bisa membeli satu porsi makanan misalnya. Tetapi kalau di Amerika sana $1 belum tentu nilainya sama ya, belum tentu bisa membeli sebuah makanan. Nah, makanya belum satu kesatuan. Nah, ada isu yang mau membuat bahwa gimana kalau dunia ini membuat mata uang yang satu. Jadi artinya kalau saya beli $1 bisa mendapatkan satu porsi makanan, di Indonesia juga begitu ya, persis hasilnya yang sama. Nah, ini isu-isu ini yang kemudian membuat bank di negaranya ini menjadi apa ya namanya, ada satu kekhawatiran
Terutama isu ini dikeluarkan oleh Mark Zuckerberg yang membuat mata uang, kalau nggak salah Libra ya, yang mau membuat mata uang satu kesatuan di dunia namanya Libra. Tetapi ini masih isu ya. Tetapi untuk berdasarkan kawasan saat ini ada yang namanya uang lokal, regional, dan internasional ya. Bahkan di kawasan Asia sendiri ya, kenapa nggak bisa membuat uang regional? Uni Eropa sudah membuat satu standar mata uang euro. Kenapa di Asia ya, ASEAN, Asia Tenggara itu tidak bisa membuat satu mata uang khusus? Karena ya ketimpangan tadi. Yang negara Eropa ini ya sudah semuanya sejahtera. Beda di ASEAN. ASEAN ini masih ada negara yang kurang sejahtera. Artinya kalau misalnya yang tadi saya bilang dia bisa katakanlah 1 rupiah, di Thailand 1 baht itu harusnya sama, equal ya. Tetapi beberapa negara ini belum sama karena masih dilanda beberapa masalah, termaksud kemiskinan. Nah, jenis uang ini berdasarkan jenis uang yang di zaman dulu itu uang-uang kerajaan. Baik, ini semateri dari kelompok 1. Saya akan sedikit tambahkan mengenai dimaksud dengan uang kripto. Ya. Semua masih lihat ya? Mata kuliah ini materinya ada di monitor kalian? Ada, Pak. Baik ya. Masih, Pak. Baik. Jadi, sekarang berkembang lagi nih teman-teman. Selain uang digital ya, yang dikenal dengan tadi ada OVO, GoPay, terus kemudian Dana dan sebagainya, ada lagi namanya uang kripto yang dikenal juga di istilahnya cryptocurrency. Ya. Ini berkembang ya sudah sejak lama. Kalau tenarnya itu mulai tenar di 2008. Itu ada nama saya lupa dari Jepang yang memperkenalkan mentenarkan, tapi itu bukan, nggak tahu aslinya dari Jepang atau tidak, masih di tanda tanya bagi sejarah kripto, bahwa cryptocurrency ini menjadi alat transaksi keuangan. Ya, di Amerika sendiri ini sudah diterima sebagai alat pembayaran, alat transaksi. Tetapi di beberapa negara, termaksud di Indonesia, melalui Bank Indonesia itu dilarang sebagai alat transaksi. Tetapi ya, ini namanya Nakamoto. Inisialnya ya di 2008 dia memperkenalkan yang namanya cryptocurrency ya. Nah, di Indonesia sendiri dikatakan ya ini tidak bisa menjadi alat transaksi keuangan, tetapi bisa menjadi alat investasi melalui peraturan Badan Pengawasan Bursa Efek Berjangka dan Komoditas atau yang disingkat Bapepti nomor 5 tahun 2009. Ini menggolongkan uang kripto sebagai aset ya. Ya, aset komoditi yang tidak berwujud berbentuk digital aset menggunakan kriptografi, jaringannya peer to peer langsung, dan buku besar yang terdistribusi mengatur penciptaan unit baru. Ya. Banyak sekali jenisnya, ada blockchain, ada Ethereum, saya sampai lupa, ada banyak sekali jenisnya, ada 5 yang terkenal. Doge itu ada jenis kayak mata uang yang gambarnya anjing ya, itu yang populer kemarin diperkenalkan oleh bosnya Tesla, yaitu Elon Musk, yang membeli atau mengoleksi menginvestasikan dananya ke dalam bentuk cryptocurrency. Nah, dikatakan tadi ada juga dari peraturan Menteri Perdagangan ya nomor 99 tahun 2018 mengenai bahwa uang kripto ini sebagai aset investasi ya. Dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka nomor 5 tahun 2019
dan ke depan akan ada bursa uang kripto. Ada nanti bursanya ternyata. Nah, negatif dan positifnya diduga ya, ini masih asumsi ya. Asumsi ini tidak akan menyebabkan inflasi. Ya. Kemudian akan ada sebagainya mudah digunakan karena ini tidak dibawa-bawa. Nah, tetapi ada juga kelemahannya. Kelemahannya ini kita tidak bisa melacak uang. Artinya ini bisa menjadi sumber pencucian uang atau yang dikenal istilahnya money laundering. Ya. Karena nggak akan kelihatan, nggak akan tahu orang ini punya uang ini, uang kripto ini berapa banyak. Bisa jadi juga ajang korupsi dibilang untuk seseorang. Ya, uang kripto di seluruh dunia ya itu di dalam data yang saya dapat mencapai 4.500 sekian. 2013 uang kripto di dunia hanya 66 uang kripto termasuk Bitcoin. Ya, salah satunya Bitcoin. Ya. Oke, kemudian pasar kripto nih Bitcoin. Terus kemudian ada Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero dan sebagainya. Ya, termasuk Doge yang kemarin berkembang, Dogecoin. Nah, ini. Nah, Ethereum dan saya lupa satu lagi itu yang digunakan dalam transaksi non fungible tokens atau NFT. Kalau teman-teman mengikuti berita yang Lord Gozali yang tenar dari foto NFT-nya itu mendapatkan dari uangnya dari ini Ethereum, penggunaan transaksi dari NFT ya. Dia katanya dapat 1,3 M kalau dirupiahkan dan berbentuk Ethereum. Nah, kapitalisasinya seperti ini dan size-nya seperti ini, nanti bisa dilihat. Dan ada istilahnya penambang uang kripto yang dikenal namanya miner. Miner ini ya, gimana sih proses menambangnya? Dia menambang dari beberapa data dari menggunakan VGA card, menambang itu dalam arti 0,0 yang udah dalam sistem di komputer kita. Komputer kita bisa nambang ini gak Pak? Apa namanya? Uang kripto bisa, tetapi akan sangat lama sekali karena kita butuh alat khusus untuk mengambil yang namanya cryptocurrency itu. Nah, nanti bagaimana kalau misalnya saya bisa menghasilkan cryptocurrency? Bisa saja kita menamakan itu standar mata uangnya, tetapi bisa saja kita jadikan itu ke standar mata uang yang ada cryptocurrency yang lain. Ya, sebagian besar menurut sejarah Bitcoin ini salah satu cryptocurrency berasal dari China. Kemudian ada dari Amerika, Rusia, Kazakhstan dan Malaysia. Ya, menambang atau miner dari Bitcoin ini. Bitcoin ini BTC. Nah, dan ternyata Elon Musk ini juga kemudian memutuskan tidak menerima Bitcoin ini sebagai alat pembayaran di Tesla. Meskipun dia ikut menaruh modalnya atau menginvestasikan dana Tesla, ya, bosnya Tesla ke dalam Bitcoin. Nah, ini uang yang akan dibilang sama bosnya Facebook, Libra, yang dipertentangkan oleh beberapa negara. Jadi Libra ingin menciptakan nilai yang satu kesatuan di seluruh dunia. Ya. Jadi $1 di Amerika sama dengan $1 di Indonesia. Ya, seperti itu. Ini yang bisa saya bagikan mengenai perkembangan uang, karena sekali lagi teman-teman, uang ini sangat berkembang pesat ya. Kedepannya kita tahu lagi nanti seperti apa, apakah nanti cryptocurrency ini dipergunakan sebagai alat transaksi di Indonesia, kita tidak tahu. Apakah juga mungkin nanti Libra menjadi uang standar mata uang dunia, kita juga tidak tahu ya, karena ini selalu berkembang seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan silakan buat teman-teman.